Kaulah segalanya, amin, haleluya, di dalam hidupku, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, haleluya. Kaulah yang kupandang, amin, haleluya, selama hidupku, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Kaulah segalanya, Engkau di atas segala-galanya di dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, amin, haleluya. Kaulah yang kupandang, haleluya, selama hidupku, amin, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Kaulah segala-galanya Bapa di dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, amin, haleluya. Kaulah yang kupandang, amin, haleluya, selama hidupku, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, Kaulah Bapa Rajaku, amin, haleluya. Kaulah segala-galanya, amin, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, amin, haleluya. Kaulah yang kupandang, amin, haleluya, selama hidupku. Terima kasih Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Kau Bapa dan Rajaku, amin, haleluya. Tuhan Yesus, izinkan sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Kuduskan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami, kuduskan kami semua anak-anak-Mu, bersihkan kami Bapa.
Layakan kami untuk terima firman-Mu, sumber kebenaran, sumber kehidupan, supaya kami melangkah di dalam rencana-Mu yang ajaib, rencana-Mu yang sempurna. Kami dibentuk Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni segala dosa kami, ampuni kejahatan kami, hal yang tidak berkenan. Ampun ya Bapa. Roh Kudus, kami tuntun hidup kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan, berjalan setuju dengan rencana Tuhan yang ajaib dan sempurna. Terima kasih. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan, kita pada Sabtu malam adalah malam yang terakhir di bulan April. Karena hari ini adalah tanggal 30 April 2022. Besok kita memasuki 1 Mei. Hari Minggu, harinya Tuhan. Mari semua, besok hari Minggu, harinya Tuhan. Tiap hari, setiap saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Seperti saat ini juga. Sebelum kita berbaring tidur, kita sama-sama bersama saya, kita berdoa kepada Tuhan. Kita baca firman Tuhan, supaya kita akhiri hidup kita malam ini bersama dengan Yesus. Kalau tadi pagi kita awali bersama dengan Yesus, baca firman Tuhan di perjanjian lama. Saat ini, malam ini, sebelum kita berbaring tidur, baca Alkitab di perjanjian baru, kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 17. Karena kita tahu hanya datang dari Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Kita katakan, Tuhan, Engkau segala-galanya dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Karena suatu hari kelak kita ambil bagian di dalam kerajaan surga. Kita menikmati perjamuan yang besar bersama Tuhan. Seperti di dalam Wahyu, saudara. Nanti kelak dalam Wahyu akan berlaku, saudara. Wahyu 19 saya mau bacakan. Suatu hari kelak kita menikmati perjamuan bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Wahyu pasal 19 saya mau baca. Ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Amin. Suatu hari kelak kita diundang pesta bersama Tuhan. Sukacita kita bersama Yesus, saudara. Tiap hari pesta, tiap hari berjamuan dengan Tuhan. Penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan selama-lamanya. Ya, kita tidak sakit lagi. Rambut juga tidak ada botak, tidak ada rambut putih lagi bersama Yesus. Tapi diubah dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tubuh kita tidak kusut lagi, tidak keriput lagi. Tubuh kita diubah dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Semuanya penuh dengan kemuliaan Tuhan bersama dengan Yesus. Seperti apa? Filipi sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau bacakan. Ada ayatnya, saudara. Bukan omongan saya itu. Tapi firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 21, demikian firman Tuhan. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Coba, saudara. Hidup kita nanti diubahkan. Tidak ada keriput lagi, tidak ada batuk lagi, tidak ada pilek lagi atau sakit apapun. Tubuh kita saat ini yang mau lanjut, saudara, kalau udah tua, lanjut usia, tubuh kita, kulit kita keriput. Tapi nanti bersama dengan Yesus, janji Tuhan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia bersama Yesus. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan dengan setia. Hanya Yesus satu-satunya. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dia yang kupandang, Yesus yang kupandang selama hidup kita. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Karena dia sebagai Bapa dan Raja kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali firman Tuhan. Saya mau baca kitab Ibrani pasal 9. Puji Tuhan. Semua kita bersyukur. Saya bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan pelihara kita dari pagi, siang, sampai malam sebelum kita tidur. Tapi dahulu kita datang kepada Yesus. Karena dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Saya mau baca kitab Ibrani pasal 9. Ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna.
yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Ayat 17 terakhir. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Firman Allah yang sangat kita cintai dari kitab demi kitab. Dan kita sudah baca kitab Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang setia baca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mau taat, kita mau cinta Yesus, kita mau setia dan taat, lakukan semua perintah Tuhan. Marilah kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Itu kita percaya kepada Yesus dan kita mau taat, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang selalu saya katakan sudah ratusan kali, ribuan kali, saudara ya. Berarti senantiasa, karena ribuan kali berarti Bapak Ibu juga sama mendengar dari para hamba Tuhan, sama memiliki statement yang sama. Itu kita mau cinta Yesus, kita mau setia dan kita taat. Karena para hamba Tuhan sama, seluruh anak Tuhan yang benar, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, ada 3 poin ini. Itu kita mau cinta, kita mau setia dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Cinta kalau tidak setia percuma, cinta bohongan. Cinta setia menjadi bohong. Kalau tidak taat berarti Anda tidak cinta, tidak setia, bohong semua. Tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang benaran, anak Tuhan yang menjadi dombanya Tuhan. Itu domba Tuhan taat. Dimanapun gembala itu ada, domba itu ada, saudara. Coba saudara baca ya dalam Ibrani. Mohon maaf. Yohanes pasal 10 ayat 27. Saya mau bacakan. Di mana gembala itu ada, Yesus itu ada. Kita mau selalu ikut jejaknya Yesus. Domba-domba itu mengikuti kata Tuhan. Saya mau baca Yohanes pasal 10 ayat 27. Demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ini mengikut aku, siapa aku? Yesus gembala kita. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Mau selalu mendengar suara firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengenal kita. Karena apa? Kita sebagai domba-domba yang selalu mengikut Tuhan. Kalau mengikut Tuhan pula tertulis, kalau kita cinta Yesus, Yesus berfirman pula dalam Yohanes 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 23, saudara. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama dengan ini, bersama dengan Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan, dan kita mau menuruti firman Tuhan. Kita mau taat karena janji Tuhan. Bapakku akan mengasihi dia. Yesus saat ini sebagai Bapa di surga akan selalu mengasihi kita. Karena di mana Yesus datang, Yesus akan datang. Di mana Yesus berada, kita bersama dengan Yesus. Bukti nyata di sini. Kristus sebagai imam besar. Kalau kita baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 11. Kristus sebagai imam besar. Untuk waktu yang datang saat ini, kita menantikan imam besar Yesus akan datang. Dia cepat atau lambat, Yesus akan datang. Untuk apa, saudara? Untuk menjemput kita. Karena Tuhan sudah berkorban untuk kita. Kalau kita lihat di sini, Yesus sudah melakukan yang terbaik. Kalau dulu zaman ribuan tahun yang lalu, bangsa Israel masuk ke dalam rumah Tuhan, bait Allah, itu selalu diawali imam-imam masuk, saudara, ya, mempersembahkan darah lembu, ya,
korbankan lembu jantan, lembu muda untuk menguruskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Kalau kita baca ayat 13. Tetapi Yesus mati dengan darah Kristus yang mulia. Coba kita baca ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Seperti saat ini, Bapak, Ibu, Saudara saya, untuk beribadah kepada Tuhan kalian melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, saya bersama Bapak Ibu tidak bisa hadir tiap pagi dan malam untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menyembah kepada Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita jangan kita ambil sepele, saudara. Jangan kita menghina kasih Tuhan, tapi kita menghormati pengorbanan Tuhan yang begitu sempurna. Karena suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini, kita mendapatkan suatu janji di ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, saudara. Melalui pengorbanan Tuhan ada perjanjian yang baru yang sudah dicurahkan buat kita. Supaya apa? Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang sudah dijanjikan. Amin. Suatu hari kelak kita menikmati janji Tuhan yang sempurna. Itu hidup kekal surga buat selama-lamanya. Oleh itu firman Allah kita baca tiap malam perjanjian baru, tiap pagi kita perjanjian lama, supaya kita makin paham. Saat ini kita paham tentang Kristus sebagai Imam Besar yang sudah membuka terobosan baru. Dia sudah membuka pintu surga, supaya dengan demikian kita melalui Yesus Kristus surga terbuka. Darah Yesus sudah tercurah, darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, sudah menyucikan hidup kita supaya hidup kita layak masuk di dalam kerajaan surga melalui pengorbanan Tuhan. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan, kita lakukan yang terbaik, kita senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Yaitu saya kasih ayat terakhir 1 Petrus pasal 4 ayat 2, saudara, sebagai ayat favorit kesenangan saya ini, pegangan hidup saya dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Seluruh ayat saya pegang, tapi salah satunya ini komitmen saya, menjadi komitmen kita bersama. 1 Petrus pasal 4 ayat 2, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa kita makin menjauhi dari waktu kelahiran. Seperti saya sudah usia memasuki 66 tahun. Makin jauh dari lahir saya. Saya dilahirkan 17 Agustus tahun 1956. Makin jauh. Tapi mendekati kedatangan Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Saya mau taat. Saya menjadi pelaku firman. Saya mau setia. Sampai suatu hari kelak Yesus segera datang, saudara. Karena Tuhan berkata, waktunya sudah sangat singkat. Tapi ya biar hidup kita hidup menurut kehendak Allah. Sampai suatu hari kelak nama kita disebut masuk di dalam kerajaan surga. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kaulah segalanya. Amin. Haleluya. Di dalam hidupku. Amin. Haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang. Amin, haleluya. Selama hidup kita pandang Yesus, selama hidup kita mengasihi Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus, Bapa dan Rajaku. Tempatkan Tuhan di atas. Kaulah segalanya. Amin, haleluya. Di dalam hidup suatu hari kelak kita menerima kerajaan surga. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Amin, haleluya. Kaulah yang ku pandang. Hanya kita pandang Yesus selama hidupku. Amin, haleluya. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu,
mengasihimu, memuliakanmu Yesus, Bapa dan Rajaku. Amin. Biarlah Bapa kita, Raja kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, tempatkan Yesus di atas segala-galanya, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.